me, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on a beat, throw, deep, rap, he a freak, though, man. Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Gedung museum ini adalah Gedung Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, menjadi monumen penting tempat lahirnya kesadaran nasional dan organisasi pergerakan modern pertama, yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Museum ini menyimpan koleksi terkait sejarah kedokteran dan pergerakan nasional, menampilkan replika ruang kelas, asrama, serta sebagai artefak kesehatan dan perjuangan bangsa. Sekarang aku lagi ada di ruang toko pendidikan. Di sini dipajang foto dan informasi tokoh-tokoh yang berperan besar dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama masa pergerakan nasional. Seru banget nih lihat-lihat bagaimana mereka ikut membangun semangat belajar di masa penjajahan. Rasanya kayak dikasih reminder kalau pendidikan adalah awal dari perubahan besar. Lanjut, di sini ada kelas Stovia. Ruang kelas ini diset seperti aslinya pada zaman kolonial. Meja kayu yang khas banget, bangkunya kecil, dan ada manekin yang menggambarkan mahasiswa Stovia dulu. Nah, di sini tempat di mana para mahasiswa Stovia mempelajari materi-materi sebelum dipraktekkan pada masa itu. Nah, kalau yang ini di ruang Budi Utomo. Di sini dijelasin sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi pemuda pertama yang simbol kebangkitan nasional. Ada foto pendidikan, dokumen lama, sampai timeline pergerakan. Tempat ini bikin kita sadar kalau gerakan besar bisa mulai dari semangat anak muda dari Indonesia. Dan ini adalah lambang dari Budi Utomo. Serta ini adalah tokoh para pengurus Budi Utomo pada tahun 1908. Kalau yang ini namanya ruangan Dr. Java. Koleksi ini menunjukkan bagaimana dokter pribumi berkembang dari pendidikan kolonial sampai akhirnya bisa memberi layanan kesehatan sendiri. Banyak alat-alat kedokteran jadul dan penjelasan tentang dokter-dokter Indonesia angkatan pertama. Unik banget lihat peralatan dunia medis pada masa itu, yang sekarang udah jarang ditemukan atau bahkan kita nggak pernah melihatnya sama sekali di dalam kedokteran pada masa ini. Sekarang aku pindah ke ruang Stovia lainnya. Di sini banyak pajangan tentang kehidupan mahasiswa Stovia, mulai dari pakaian, buku pelajaran, sampai alat belajar mereka semua tertata rapi dan bikin kita bisa bayangin gimana rutinitas para pelajar di era kolonial tersebut. Lanjut, di sini ada ruang lulusan Stovia. Di ruang ini dipajang foto lulusan Stovia dan kemudian menjadi tokoh besar Indonesia. Ada yang jadi dokter, pemimpin, organisasi, sampai tokoh pergerakan nasional. Keren banget ya. Nah, kalau ini ruang asrama. Ruang ini menampilkan suasana tempat tinggal para mahasiswa Stovia. Tempat tidurnya simpel, lemari kayu, dan ada barang-barang pribadi mereka meskipun sederhana. Tapi di ruangan kayak gini mereka hidup, belajar, dan membentuk impian mereka masing-masing.
Ruang memorial, salah satu bagian yang terasa paling emosional. Ruangan ini dibuat untuk mengenang perjuangan para tokoh dan peristiwa penting di dalamnya. Selanjutnya, ruang media pembelajaran. Di sini dijelaskan bagaimana cara belajar zaman dulu, termasuk media yang dipakai siswa Stovia. Ada papan tulis jadul, buku lama, serta alat edukasi yang berbeda pada zaman ini. Lanjut, ruang direktur Stovia. Ini adalah ruang tempat direktur Stovia dulu bekerja. Furniturnya masih bergaya kolonial, lengkap dengan meja besar, kursi kulit, dan dokumen administratif dari sekolah Stovia. Yang terakhir ada ruang pengajar. Di sini ditampilkan informasi tentang guru-guru dan tenaga pengajar di Stovia. Next, sekarang kita pindah ke Museum Sumpah Pemuda. Di gedung inilah Kongres Pemuda II berlangsung dan menghasilkan 3 janji besar persatuan bangsa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, di ruangan pertama ini dipamerkan sejarah sebagai organisasi pemuda dari sebagai daerah. Ada karakter serta nama tokohnya juga loh. Pertama, aku mau sorot ruangan paling keren dari museum ini, yaitu ruangan khusus PR Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Di sini ada biola, foto, dan kisah bagaimana lagu kebangsaan kita pertama kali dimainkan secara instrumental. Di Kongres Pemuda, lagu Indonesia Raya di tempat ini punya vibes yang beda dan bikin merinding. Nah, di ruangan pertama di sini dipamerkan sejarah berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah. Ada foto tokohnya, bendera organisasi, dan penjelasan tentang perannya masing-masing. Seru banget liatnya, estetik aja gitu lah. Oh ya, serta ada latar belakang berbeda bisa bersatu demi satu tujuan dari Indonesia Merdeka. Nah, ruangan yang ini itu adalah tempat di mana adanya teks Sumpah Pemuda Kami, serta ada furnitur kecil, serta rekaman yang menggambarkan terjadinya Kongres kedua. Di sini juga ada ruang arsip yang menampilkan koran zaman dulu, dokumen rapat, serta poster dan publikasi kongres. Menarik banget lihat bagian informasi disebarkan tanpa teknologi modern. Mereka tetap bisa menggerakkan massa hanya dengan poster dan tulisan. Keren banget ya. Sekian untuk vlog hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Next ada part 2 untuk museum selanjutnya. Jangan lupa nonton ya.